bagi anak. Perkenalkan, saya mahasiswa Universitas Nusa Cendana, prodi akuntansi. Tujuan saya hendak mewawancari Bapak selaku salah satu petani yang sejauh ini, menurut pengalaman saya, Bapak adalah salah satu petani yang lebih sering menghabiskan waktu dan kebun dibandingkan di rumah. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena menurut saya pribadi, Bapak adalah salah satu petani yang sangat konsisten dan pastinya memiliki tujuan jangka panjang untuk keberlangsungan hidup Bapak dan keluarga. Tujuan saya yang berikut yaitu untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah budaya lahan kering saya. Baik Bapak, ini saya langsung saja ke pertanyaannya. Ya. Yang pertama yaitu, apa jenis tanaman pangan atau sayuran spesifik yang telah berhasil dibudidayakan di lahan pertanian Bapak ini? Sayur-sayuran yang telah Bapak lakukan yang paling bagus itu tanam di daerah kita, Solo daerah kering ini, yaitu kangkung, sawi, bayam dengan picai Cina, picai Jepun. Picai Jepun ini di Indonesia susah dapat. Yang dapatnya di Malaysia, kebetulan saya punya keluarga di perantauan, maka dia dorong odar bibit itu untuk saya tanam. Sedangkan kangkung ini banyak di Indonesia, banyak sekali. Sawi, bayam banyak sekali di Indonesia. Dan Lombok hanya itu saja. Bagaimana lagi? Baik Bapak, yang berikutnya itu ini, apakah terdapat infrastruktur dasar, misalnya seperti sumur bor atau embung, yang sudah tersedia dan berfungsi dengan baik untuk mendukung irigasi di lahan kering ini? Sebenarnya nekat saya ada sumur bor, tetapi modal dasar saya tidak ada. Kebetulan air leding ini saya gunakan untuk siram sayur-sayuran ini bukan setiap hari. Sayur-sayuran ini dia berhasil apabila ini selang 2 atau 3 hari. Seperti contohnya kita tanam jagung. Jagung kalau kita tanam kalau hujan hari-hari, maka jagung tidak subur. Seperti juga sayur. Sayur ini kita tanam ini hari kita siram, besok kita jangan siram. Sehingga akarnya itu cepat keluar cari makanan. Untuk di daerah lahan kering. Pertanyaan yang berikutnya itu, apa kendala utama yang sering dihadapi Bapak dalam budidaya tanaman pangan dan sayur-sayuran di lahan kering ini? Kendala saya pertama tuh sebenarnya saya usaha besar-besaran. Kendala saya pertama tuh saya tidak memiliki profil. Yang kedua tidak ada sumur bor. Itulah satu kurangnya itu saja. Dengan obat-obatan seperti ulat-ulat atau jengkrik-jengkrik itu tuh saya kekurangannya itu karena modal tidak ada. Membasmi hama itu. Ini berikutnya itu ini, apakah ketersediaan sumber permodalan menjadi masalah umum bagi Bapak selaku petani untuk membeli sarana produksi pertanian seperti benih unggul, pupuk atau pestisida? Ya, saya mengalami kendala seperti itu karena tadi saya katakan sudah satu modal tidak ada. Kalau yang melaksanakan segala macam kegiatan, saya ini ada minat, ada bakat, tetapi mentoknya di modal saja. Modal itu yang membuat saya jadi kerja juga hanya sedikit pas-pasan saja untuk kebutuhan kami ada. Ini, apakah ada permintaan pasar yang tinggi untuk jenis tanaman pangan atau sayuran tertentu yang dihasilkan dari lahan Bapak ini? Ada permintaan sayur yang paling tertinggi itu sayur picai Jepun dari Malaysia punya. Itu favorit di kampung kita ini. Itu satu bungkus tuh kalau dia mulai bungkus itu picai Jepun itu tuh satu bungkus tuh dengan harga 20.000. Tetapi belum bungkus seperti sana itu satu pohon 10.000 itu. Tapi stoknya baru-baru tuh habis. Baru-baru saya pergi ke untuk katanya juga tidak ada. Jenis picai Jepun itu tidak ada di Indonesia, hanya di Malaysia saja. Banyak juga mereka gemar itu kangkung. Kangkung juga banyak masyarakat gemar dengan sawi itu, sawi
sawi bunga. Umur panen ini kangkung ini nih 21 hari. Setelah kita bajak ini lahan, bajak ini tanah, baru kita buat bedeng. Kita hambur masih tanggal 10 ini hari. Hitung dari tanggal 10 sampai 21 hari kita sudah panen kangkung. Sedangkan sawi di sana tuh sebelum 2 minggu kita tanam itu kita sudah semai di tempat satu lahan seperti ini dulu kita cabut. Seperti contohnya di sini. Ini bibit sawi yang saya siapkan. Ini tinggal saya mau tanam, saya tinggal cabut begini. Semai itu kita bisa tanam, sebelum kita tanam kita gunting dia punya akar begini. Jadi saya kalau kita tidak gunting dia punya akar tidak jadi. Baik Bapak, yang berikut yaitu ini, apakah terdapat kebijakan atau program pemerintah misalnya bantuan benih, subsidi pupuk, program ketahanan pangan yang dapat mendukung pengembangan pertanian di lahan kering Bapak ini? Tidak ada pemerintah tidak ada niat seperti begitu. Selama kami menginginkan seperti begitu, tetapi di mana lubang di mana, tempat di mana yang kami harus masuk. Kalau kita ini orang petani, kenalan juga tidak ada, hanya usaha sendiri, kebetulan hanya pengalaman dari Malaysia saja. Murni usaha sendiri tanpa bantuan dari pemerintah. Tanpa bantuan dari. Kemudian yang berikut, bagaimana perubahan iklim, misalnya musim kemarau yang lebih panjang atau curah hujan yang tidak menentu mempengaruhi jadwal tanam dan panen di lahan Bapak? Tidak ada pengaruhnya. Nah, musim kemarau juga kita bisa tanam, musim kering juga kita bisa hujan juga kita bisa tanam. Yang penting obat-obat serangga itu harus lengkap. Seperti desis 505 harus memiliki obat NAP. Kalau tidak memiliki obat NAP tidak bisa tanam sayur pada musim barat. Pertanyaan yang terakhir yaitu, apakah terdapat serangan hama dan penyakit yang signifikan dan sulit dikendalikan di daerah? Seringkali terjadi serangan hama, tapi saya atasi dengan obat-obatan tadi itu, desis dengan 505. Hanya membasmi, hanya itu 2 obat itu saja. Dan sejauh ini apakah membantu Bapak semuanya dari dan dengan adanya saya tanam saya bisa membantu ekonomi saya, bisa menyekolahkan anak saya, beli buku tulis, beras 1-2 kilo. Baik Pak, mungkin hanya itu saja. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya.